Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Nurizkin dari Prodi Teknik Elektro, kelas D reguler sore. Saya di sini akan memaparkan materi perkuliahan dari mata kuliah elektronika analog mengenai op-amp atau penguat operasional. Op-amp sendiri atau penguat operasional itu adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Biasanya terdapat 8 kaki dalam IC tersebut, dan op-amp sendiri memiliki sifat-sifat sebagai penguatan tegangan yang sangat besar. Impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah. Karakteristik frekuensinya pun lebar. Terminal atau kaki op-amp. Op-amp sendiri memiliki dua input, yaitu input positif dan juga input negatif. Ada dua teknik untuk memberi supply pada op-amp, yaitu dengan cara 2 supply dan 1 supply. Di sini itu ada rangkaian dengan memberi daya 2 supply. Ini itu ada supply pertama dan ini supply kedua. Kemudian ini diberi beban RL. Fungsi dari kaki-kaki op-amp itu adalah kaki pertama dan kaki kelima itu sebagai offset null. Kemudian kaki kedua itu sebagai masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiga sebagai non-inverting input atau masukan tak membalik. Kaki 4 itu adalah ground. Kaki 5 itu adalah output. Kaki 7 itu adalah satu tegangan positif. Kemudian kaki 8 itu tidak digunakan. Op-amp 741. Op-amp itu memiliki beberapa versi. Yang membedakannya itu adalah huruf di belakang angkanya. Sama halnya seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C itu adalah IC yang umum digunakan. Sebab itu, C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741 mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta. Dan sesuai dengan sifat-sifatnya, itu memiliki impedansi input 2 mega ohm. Besar kan, sama seperti sifatnya. Dan impedansi outputnya itu 75 ohm. Dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini adalah rangkaian dari satu daya op-amp. Saya tidak akan banyak membahas tentang rangkaian ini, karena rangkaian ini pun cukup sulit. Tapi ini adalah gambaran dari rangkaian satu daya op-amp. Terminal output dan input. Op-amp itu memiliki dua input, positif dan negatif. Kemudian satu output, di mana maksimal dari tegangan output atau tegangan nolnya itu adalah positif pi saturasi, dan minimal tegangan VO-nya itu V atau V0 adalah negatif pi saturasi. Kemudian pi saturasi sendiri itu adalah tegangan yang memiliki nilai di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi, bila mana tegangan misalkan supply-nya itu 15 volt, maka tegangan saturasinya itu adalah 13 volt. Itu adalah tegangan maksimalnya. Tegangan maksimalnya itu adalah 13 volt. Kemudian tegangan minimalnya itu adalah minus 13 volt. Di rangkaian ini kita melihat ada lambang AOL.
AOL ini sudah disebut penguatan atau jain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Kemudian di sini tuh ada ED. Sekarang kita akan membahas ED. ED itu adalah perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan masukan. Karena tegangan masukan itu ada dua, ada yang positif dan juga negatif, maka nanti itu ada nilai perbedaan tegangannya. Misalkan AOL itu adalah 200.000. Kemudian tegangannya itu adalah 13 volt. Untuk mencari ED itu kita menggunakan rumus positif Pi saturasi dibagi AOL atau sama dengan plus 13 dibagi 200.000 dan mendapatkan hasil sebesar 65 mikrovolt. Kemudian ED untuk negatif Pi saturasi dibagi AOL. Jadi negatif 13 volt dibagi 200.000 mendapatkan nilai sebesar min 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukannya berbeda antara min 65 mikrovolt lebih besar daripada ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguatan secara linear dan berlaku V0 atau VO sama dengan ED kali AOL. Kemudian kesimpulan. Tegangan output itu berada pada salah satu batas positif Pi saturasi atau negatif Pi saturasi. Untuk mempertahankan V0-nya itu adalah tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED memiliki nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Seperti pada tabel di sini. Ini tuh ada tegangan masukannya itu minus 10 mikrovolt. Kemudian tegangan masukannya negatif 5 mikrovolt. ED-nya itu ada atau perbedaan tegangannya itu sebesar 5 mikrovolt. Polaritas ED-nya di sini positif karena ED-nya di sini ED-nya sendiri itu ada positif. Kemudian PO atau AOL kali ED itu adalah tadi AOL pada slide sebelumnya itu adalah AOL pada slide sebelumnya itu adalah 200. Jadi di sini AOL kali ED ada 200.000 kali 5 mikrovolt itu sama dengan mendapatkan hasil 1 volt. Dan polaritas P0-nya itu adalah positif karena nilai dari VO-nya juga adalah positif. Kemudian PO-nya 1 volt. Penguat operasional ideal. Tidak ada op-amp yang memiliki penguatan tak terhingga atau ideal. Makanya penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah sebagai penguatan tegangannya tak terhingga atau G volt sama dengan tak terhingga. Impedansi masukan tak terhingga. Jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarnya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya itu ada rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal.
Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dianggap sebagai penguat operasional ideal atau seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini adalah rangkaian dari op-amp. Di sini dia memiliki dua input. Ini adalah inverting input. Kemudian ini non-inverting input. Kemudian ada supply dari positif 5 volt dan negatif 5 volt. Kemudian satu output. Inverting op-amp. Op-amp itu ada dua jenis, yaitu inverting dan non-inverting. Inverting itu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ini itu adalah rangkaiannya. Nih. V input itu ke inputan negatif karena dia ini adalah inverting. Kemudian ini adalah VO atau sama dengan 0. Dan untuk mencari V output itu adalah dengan rumus negatif V input dikali RF per Rin. Dikali RF per Rin. RF itu adalah resistansi umpan balik. Dan ini secara visualnya itu adalah ada tegangan. Yaitu tegangan itu naik secara linear. Naik terus meningkat. Kemudian masuk ke inputan negatif. Masuk ke inputan negatif disuplai oleh VCC, positif VCC dan negatif PE. Ternyata outputnya itu berubah arah, yang asalnya naik jadi nurun dan akan saturasi di PEE. Jadi dia itu mau naik secara linear, ada sebuah tegangan naik, masuk, disuplai oleh positif VCC dan PEE, outputnya itu adalah menurun. Kemudian dia akan saturasi di PEE. Non-inverting amplifier. Non-inverting itu adalah kebalikan dari inverting. Non-inverting itu adalah untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Ini seperti ini. Tegangan output itu sama dengan tegangan input dikali 1 plus RF atau referensi umpan balik dengan dibagi R input. Itu ya rangkaiannya. Secara ilustrasi itu adalah ada sebuah tegangan yang secara linear terus meningkat, masuk ke input positif, dia masuk ke input positif, kemudian disuplai oleh positif VCC dan negatif PEE. Ketika input, dia akan terus meningkat sampai dia saturasi di positif VCC. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input
pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED-nya itu adalah negatif, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Dan jika polaritas ED-nya positif, maka V output-nya itu adalah positif V saturasi. Ini adalah macam-macam zero crossing detektor. Ada zero crossing 0, ada inverting zero crossing detektor, ada non-inverting zero crossing detektor, ada inverting voltage level detektor, ada non-inverting voltage level detektor. Duty cycle. Karena op-amp itu adalah keluarannya berupa sinyal pulsa, maka duty cycle itu merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Di sini itu adalah T-on, ini itu adalah rumus duty cycle. Ada T-on dibagi T-on plus T-off. T-on sendiri itu adalah, kita lihat pada grafik, T-on itu adalah ketika nilai sinyalnya pada periode positif. Ini itu adalah periode positif. Maka dia ini disebut T-on. Dan jika periode sinyalnya itu adalah negatif, maka dia disebut T-off. Nah, satu periode itu total itu ada satu periode, ini total ada satu periode itu ada satu T-on, satu T-off. Kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh soal di mana suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya. T-off ini, untuk mencari T-off itu menggunakan rumus T-off sama dengan T atau total dikurang T-on. Jadi tadi itu adalah totalnya itu 10 M detik dikurang 3 M detik sama dengan 7 M detik. Kemudian kita cari duty cycle-nya dengan rumus T-on dibagi T atau T total dikali 100%. Mendapatkan nilai 30%. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol atau inverting zero crossing detector atau IZCD adalah sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan nol positif op-amp. Karena sesuai namanya itu adalah zero crossing detector, jadi perbandingannya itu adalah dengan nol, dimana ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 kurang V input sama dengan min V input. Maka kita memiliki perbandingan jika V input lebih besar daripada 0, maka tegangan outputnya itu adalah positif V saturasi. Nih, seperti ini. Ini itu adalah tegangan dari V input. Jika dia lebih besar sampai detik ini, itu adalah V input lebih besar daripada 0, maka V output adalah positif V saturasi.
maka P output adalah negatif saturasi. Sorry. Tadi saya salah. Maaf. Kebalik. Jadi bila P inputnya itu lebih besar sampai di titik ini, sampai di T1, itu maka P outputnya itu adalah negatif saturasi. Maka dia dari bawah. Kemudian bila V inputnya itu adalah lebih kecil daripada 0, maka V outputnya itu adalah positif P saturasi. Jadi dia kembali naik sampai di titik ini dan seterusnya. Ini itu adalah gambar rangkaian detektor penyilang 0, dimana karena namanya itu adalah inverting, jadi dia inputnya itu masuk ke negatif. Kemudian ada detektor penyilang 0 non-inverting. Ini adalah merupakan kebalikan dari inverting, di mana sinyal masukan masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan tegangan input dikurang 0. Kemudian P input lebih besar daripada 0, maka V output sama dengan positif P saturasi. Dan jika V input lebih kecil daripada 0, maka V output sama dengan negatif P saturasi. Ini dia grafiknya seperti ini. Set. Di T1 ini itu adalah V input lebih besar daripada 0, maka V outputnya adalah positif P saturasi positif. Kemudian dia itu P input 0 itu lebih besar daripada P input, maka P outputnya itu adalah negatif P saturasi dan seterusnya. Kemudian ada detektor terap tegangan. Detektor terap tegangan membalik atau inverting voltage level detector atau IVLD itu adalah sinyal masukan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan Vref positif op amp. Tadi kan kalau zero crossing itu membandingkan dengan 0. Nah, maka kalau taraf tegangan itu adalah dia membandingkan dengan Vref atau tegangan referensi, di mana ED atau pembanding tegangannya itu adalah positif Vref dikurang negatif input sama dengan Vref dikurang V input. Jika V input lebih besar daripada Vref, maka V output sama dengan negatif P saturasi. Dan jika Vref lebih besar daripada P input, maka V outputnya itu adalah positif P saturasi. Kita lihat seperti pada gambar. Ini itu adalah garis Vref. Ini itu garis Vref, garis yang membandingkan. Pembandingnya ini. Jika ada tegangan di sini itu dia tegangannya itu lebih kecil daripada Vref. Sampai di titik ini tuh dia itu tegangannya itu lebih kecil daripada Vref. Maka P outputnya itu adalah positif. P outputnya positif. Kemudian tegangan inputnya itu lebih besar daripada Vref sampai di titik ini, maka V outputnya itu adalah negatif.
dia langsung membalik lagi ke bawah menjadi negatif. Dan dia itu turun lagi, dia tegangannya itu lebih kecil daripada P-rep, maka V outputnya itu positif, dia naik lagi dan seterusnya. Nah, ini karena dia ini inverting, jadi tegangan inputnya itu masuk ke negatif. Kalau non inverting itu positif. Nah, ini adalah detektor taraf tak membalik atau non inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masukannya itu masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan Vref negatif op-amp, di mana ED sama dengan positif input dikurang negatif Vref sama dengan V input dikurang Vref. Dan perbandingannya V input, bila V input lebih kecil dari Vref atau Vref lebih besar daripada V input, maka V outputnya itu adalah negatif P saturasi. Kebalikan dari yang inverting tadi. Bila V inputnya itu lebih besar daripada Vref, maka V outputnya positif P saturasi. Seperti pada gambar. Ini tuh adalah waktu, time, dan garis yang ini tuh adalah Vref. Ini tuh adalah V input. Dia ini V inputnya itu lebih kecil daripada Vref atau V referensi. Nah, bila V inputnya lebih kecil daripada Vref, maka V outputnya negatif. Jadi dia negatif ini. Ini tuh adalah V outputnya, gambar V outputnya. Kemudian dia dari sini itu tegangannya naik sampai di titik ini. Nah, bila naik, bila tegangan inputnya itu adalah lebih besar daripada Vref, maka V outputnya itu adalah positif. Jadi dia naik ke atas sampai di titik ini. Kemudian dia tegangannya turun lagi di bawah Vref atau tegangan inputnya lebih kecil daripada Vref, maka V outputnya sama dengan negatif P saturasi dan seterusnya. Nah, ini karena ini non inverting seperti yang tadi saya bilang, non inverting itu adalah tegangan inputnya itu masuk pada positif dan V referensinya yang sama dengan 0 masuk ke negatif. Kemudian ada rangkaian tegangan referensi. Rangkaian Vref itu seperti ini, ada dua beban R1 dan R2. R1, R2. Yang terhubung dengan tegangan positif. Yang terhubung ke tegangan positif. Untuk mencari tegangan referensi, itu kita menggunakan rumus Vref sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2. Kemudian dikali positif volt. Misalnya, tegangan sebesar 12 volt. Kemudian R1-nya itu 100 ohm. Misalkan ini R1-nya itu 100 ohm, kemudian R2-nya itu adalah 50 ohm. Maka Vref untuk mencari Vref itu adalah dengan Vref sama dengan 50 R2 50 dibagi 100 R1 tambah R2 50 kemudian dikali 12 volt mendapatkan nilai 4 volt. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang latihan. Saya akan membahas soal ini. Soal ini diketahui
tegangannya itu adalah 15 volt dan tegangan saturasinya itu adalah 13 volt. Kemudian ini tuh adalah rangkaian non-inverting karena dia masuk tegangan inputnya itu masuk ke positif. Oke, sekarang kita akan bahas. Oh, di sini itu Vref-nya itu belum diketahui. Jadi kita akan mencari dulu Vref-nya. Nah, seperti pada soal tadi, Vref-nya itu belum diketahui ya. Jadi kita itu cari dulu Vref-nya berapa. Dan dengan menggunakan rumus R2 dibagi R1 plus R2 kali positif volt. Sama dengan tadi itu R1-nya itu adalah 10K. Kemudian R2-nya itu 50K. Jadi 10K R2-nya 10K dibagi 50 tambah 10K. Sedangkan 150K dibagi 60, sedangkan 2,5 volt. Kemudian kita lihat di sini. Karena kita tadi sudah mengetahui Vref-nya itu adalah 2,5, kita buat garis Vref-nya atau pembandingnya. Ini garis Vref-nya. Untuk mencari T-on, T-off, dan duty cycle, kita lihat gambarnya. Ini di sini itu tegangan input itu lebih besar daripada Vref. Seperti yang tadi saya bahas. Nah, bila tegangan inputnya lebih besar daripada V referensi, maka V outputnya itu sama dengan positif P saturasi. Jadi di sini itu dia itu positif. Nah, maka di sini dia itu positif. Kemudian tegangan inputnya itu dia menurun. Dia jadi lebih kecil daripada tegangan referensi sampai di titik ini. Maka tegangan outputnya itu sama dengan negatif P saturasi. Jadi dia grafiknya menurun sampai di titik ini. Kemudian tegangan inputnya itu meningkat sampai di titik ini. Maka V outputnya adalah positif P saturasi karena tegangan inputnya lebih besar daripada V referensi dan seterusnya. Nah, kita sekarang mencari T atau total. T atau total itu adalah 140. Di mana kita dapatkannya? Nih. Itu dari ini tuh kan waktunya itu 180. Nih, di titik ini tuh dia tuh 180. Karena total itu adalah satu periode. Jadi satu periode itu ini nih. Ini sampai sini, sampai sini. Ini tuh ada satu periode. Nah, jadi dia tuh di titik ini, di 160. Dia ini mulainya dari 20. Nah, di total itu kita dapat dari 180 dikurang 40. Jadi 140.
Kemudian T-on nya itu 35 karena 160 ini 3-on itu adalah T-on itu ketika nilai sinyalnya pada periode positif. Ini T-on. Ini T-off. T-on itu adalah kita dapat dari 160 dikurang 125 itu 35. Untuk mencari T-off kita menggunakan rumus T atau total dikurang T-on sama dengan 140 dikurang 35 sama dengan 105. Kemudian untuk mencari duty cycle kita menggunakan rumus T-on dibagi T atau total dikali 100%. Tadi itu T-on-nya itu 35 dibagi total 140 kali 100%. Mendapatkan hasil 25%. Sekian dan terima kasih.